Praktikum IPA. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Disusun oleh Nur Aisyah. 855.318.608. Prodi S1 PGSD. UPBJJ Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 858318608. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Banjarmasin. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen pada perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah pensil, tisu, gelas, kacang hijau, dan deterjen. Pertama, kita larutkan dulu deterjen ke dalam gelas yang sudah diisi air. Setelah itu, aduk deterjen yang sudah dimasukkan ke dalam air sampai keluar busanya. Ambil beberapa lembar tisu, lipat dan masukkan ke dasar masing-masing dari 7 gelas yang sudah diberi label. Pastikan ketebalan tisu di setiap gelas sama agar air yang diserap juga seimbang. Masukkan sampai habis. Masukkan air deterjen ke dalam gelas yang tidak diberi label sesuai dengan takaran. Letakkan 10 butir kacang hijau yang sudah diseleksi, yaitu maksudnya kalau biji kacang hijau tenggelam saat direndam, artinya biji tersebut bagus. Dan kalau biji kacang hijau yang direndam mengapung, artinya itu biji yang tidak bagus dan kemungkinan besar tidak akan berkecambah. Letakkan biji kacang hijau tersebut ke atas tisu di setiap gelas. Beri jarak antar biji agar nanti saat akar tumbuh, mereka tidak saling bertumpuk dan mudah diukur. Tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas sesuai labelnya. 0%, 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Tuangkan secukupnya sampai tisu benar-benar basah. Tapi jangan sampai biji terendam banjir agar biji tidak membusuk karena kekurangan oksigen. Pada bagian gelas kontrol, kita lap sendok bekas kena deterjen supaya biji pada gelas kontrol tidak terkena deterjen dan supaya pertumbuhannya cepat. Kita tuangkan air biasa, air putih, ke dalam gelas kontrol. Tuangkan secukupnya sampai tisu basah. Selanjutnya, kita tutup gelas tersebut dengan menggunakan kardus bekas seperti kardus sepatu atau kardus mie instan yang ukurannya cukup untuk menampung ke-7 gelas tersebut. Masukkan semua gelas
dari label 0 sampai 100 ke dalam kardus secara rapi. Pastikan posisi gelas tegak dan tidak miring agar larutan deterjen tidak tumpah dan membasahi biji secara berlebihan. Tujuan dari menutup dengan kardus adalah menciptakan kondisi gelap total. Hal ini dilakukan agar hormon auksin, hormon pertumbuhan, bekerja maksimal dan hasil pertumbuhan akar murni dipengaruhi oleh kualitas air atau deterjen, bukan karena arah cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan pada hari ke-1 24 jam, mulai terlihat perbedaan pertumbuhan yang signifikan pada masing-masing variabel. Pada kelompok kontrol 0%, sebagian besar biji telah mengalami pecah kulit dan mulai mengeluarkan radikula atau calon akar. Sebaliknya, pada gelas dengan konsentrasi deterjen tinggi, mulai dari 3,1% sampai dengan 100%, pertumbuhan cenderung terhambat atau belum menunjukkan adanya tanda-tanda perkecambahan. Berdasarkan hasil pengamatan kedua, yaitu 48 jam, biji kacang hijau pada gelas yang terpapar deterjen tetap mengalami pertumbuhan, namun dengan laju yang jauh lebih lambat dibandingkan gelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun embrio kacang hijau masih mampu bertahan, zat kimia dalam deterjen mulai menghambat proses pembelahan sel pada jaringan meristem akar, sehingga panjang akar tidak optimal.